Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Sesuai dengan RPS yang telah kita sepakati, kita akan membahas mengenai akun, persamaan akuntansi, dan juga jurnal. Barangkali teman-teman ketika mendengar akuntansi pasti langsung terbayang istilah debit, kredit, jurnal, balance, dan juga akun. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas istilah-istilah tersebut secara lebih detail. Langsung saja kita membahas yang pertama mengenai akun. Akun merupakan mencatat bertambah dan berkurangnya suatu pos aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Secara sederhana, akun juga dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mencatat setiap transaksi dan kejadian yang berdampak pada penambahan maupun penurunan atas unsur aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Akun aset, liabilitas, dan juga ekuitas ini disebut dengan akun real atau biasa disebut dengan real account. Real account ini akan disajikan pada laporan posisi keuangan. Masih ingat kan ya video pada pertemuan pertama? Di situ saya menyajikan laporan posisi keuangan. Kemudian untuk akun pendapatan dan juga beban disebut dengan akun nominal. Akun ini akan disajikan pada laporan laba rugi. Kemudian yang namanya akun itu dapat diilustrasikan seperti ini ya, seperti akun T atau disebut dengan T-account karena bentuknya yang mirip dengan huruf T. Perhatikan ya, untuk sisi kiri akun disebut dengan debit. Untuk sisi yang sebelah kanan disebut dengan kredit. Selain itu ada juga yang namanya chart of account atau daftar akun. Daftar akun merupakan akun yang tersusun dan diberikan kode secara sistematis dalam suatu daftar perkiraan atau daftar akun. Di sini saya mengambil ilustrasi gambar dari buku Kiso, Wegen, dan juga Kimmel Financial Accounting. Jadi chart of account ini merupakan akun yang tersusun secara sistematis dan diberikan kode. Jadi dapat dilihat ya. Di sini akun aset ada penggolongannya yang terdiri dari cash, AR, advertising supplies, prepaid, office equipment, akumulasi depreciation. Kemudian akun-akun liabilitas yang terdiri dari notes payable, account payable, ada akun equity, revenue, dan juga expense. Nah, akun-akun tersebut diberi kode secara sistematis. Nih dapat dilihat untuk aset, kepalanya adalah angka 1 ya, liabilitas kepala 2, equity kepala 3, revenue kepala 4, expense kepala 6, 7, dan juga 9. Tujuan dari daftar akun atau chart of account ini untuk menstandarkan jenis-jenis akun yang akan digunakan dalam proses pencatatan keuangan. Selain itu juga untuk memudahkan perusahaan apabila menambah akun baru pada kode akun. Pada dasarnya, tiap-tiap kode ini bergantung pada kebijakan perusahaan ya. Misalnya saja, pada perusahaan yang menggunakan software akuntansi Accurate, biasanya terdiri dari 7 digit. Jadi akunnya ini terdiri dari 7 digit. Sedangkan kalau perusahaan yang menggunakan software accounting Zahir, biasanya terdiri dari 5 digit. Kemudian di pertemuan ke-1 kita sering banget menyebut istilah akun liabilitas, ekuitas, revenue, dan juga expense. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail apa maknanya ya. Yang pertama adalah aset. Jadi di sini aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya atau secara garis besar aset juga dapat diartikan sebagai seluruh kekayaan
yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan ini didapat dari transaksi yang terjadi di masa lampau. Kemudian aset sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset lancar atau current asset ini terdiri dari kas, surat berharga, persediaan, dan juga piutang. Kemudian untuk non-current asset dikelompokkan menjadi 3 lagi, yaitu plan asset atau aset tetap, intangible asset atau aset tidak berwujud, dan long term investment atau investasi jangka panjang. Yang pertama ada plan asset atau aset tetap. Aset tetap ini juga disebut dengan fixed asset atau PPE, property, plant dan equipment. Contoh dari plan asset ini adalah aset yang memiliki wujud fisik ya, seperti gedung, mesin, kendaraan, tanah gitu. Kemudian untuk intangible asset atau aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak dapat dilihat secara fisik ya. Seperti apa? Seperti hak cipta, hak paten, franchise, goodwill, dan lain-lain. Kemudian ada juga long term investment atau investasi jangka panjang. Nah, pada dasarnya aset yang dimiliki ini bergantung kepada perusahaannya itu sendiri. Jadi tidak semua perusahaan memiliki intangible asset atau tidak semua juga perusahaan memiliki long term investment. Jadi berdasarkan pada jenis perusahaan dan juga size dari perusahaan itu sendiri. Nah teman-teman, ini kan ada penggolongannya ya, yang masuk ke dalam current asset yang seperti apa, non current asset seperti apa. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di video Zoom pada saat kita pertemuan di video Zoom gitu ya. Kemudian di sini ada liabilitas. Ya, di sini ada liabilitas. Liabilitas merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya mengakibatkan arus kas keluar, yang terdiri dari dua macam, yaitu current liabilities atau kewajiban lancar, dan juga non-current liabilities atau kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar ini hutang jangka pendek ya, jenis hutang yang umumnya harus dibayar dengan waktu jatuh tempo yang cepat, kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti apa? Hutang kepada supplier, hutang pajak, hutang bank, hutang gaji, hutang bunga, dan lain-lain. Kemudian ada non-current liabilities, kewajiban tidak lancar. Dari namanya saja kita tentu sudah bisa menebak ya, jika jenis hutang ini kebalikan dari kewajiban lancar. Hutang jangka panjang ialah hutang yang umumnya harus dilunasi setelah melakukan hutang yang harus dilunasi ya lebih dari 12 bulan. Jangka waktunya panjang gitu ya pelunasannya. Contohnya seperti hutang obligasi atau juga hutang bank ya, hutang bank yang pelunasannya lebih dari 1 tahun. Kemudian di sini ada ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan setelah seluruh liabilitas dibayarkan. Pengertian ekuitas secara bahasa ini memiliki arti kekayaan bersih gitu ya, kekayaan bersih dari perusahaan. Ekuitas juga diformulasikan dengan total dari aktiva, total dari aset yang dikurangi dengan total dari pasifa. Kemudian pendapatan atau beban merupakan kenaikan dalam aset dan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Kemudian ada expense atau beban, merupakan hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam proses menghasilkan pendapatan. Expense atau beban ini mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan operasional perusahaan. Beban ini macam-macam ya, ada beban gaji, beban sewa, beban bunga, ya, dan juga beban yang lain-lain. Nanti akan ada, ini dia akan ada akun gitu ya, daftar akun, klasifikasi daftar akun. Nah, di sini sudah ada chart of account, jadi teman-teman bisa lihat mana yang masuk ke dalam, digolongkan masuk ke dalam aset,
liabilities, equity, revenue, dan juga expense. Ya, aset di sini ada kas, account receivable atau piutang, allowance for doubtful account, interest receivable. Kemudian di sini juga ada account klasifikasi and presentation. Jadi contohnya di sini ada account payable, hutang usaha dikategorikan ke dalam current liability atau kewajiban lancar. Kemudian di penyajiannya masuk ke dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan, dan saldo normalnya ada di kredit. Nah, nanti kita akan membahas saldo normal itu apa, ya. Berikutnya adalah the basic accounting equation, persamaan akuntansi. Ke depan setelah mata kuliah pengantar akuntansi untuk prodi akuntansi ya, teman-teman akan mempelajari yang namanya pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, dan juga akuntansi keuangan lanjutan 2. Nah, persamaan akuntansi atau basic accounting equation ini akan menjadi konsep dasar ya, atau saya bilang akar dari akuntansi, yang mana konsep ini tentunya akan terbawa terus ya, akan terpakai terus di mata kuliah akuntansi selanjutnya. Jadi diharapkan teman-teman dapat memahami betul dari persamaan akuntansi ini. Jadi persamaan akuntansi ini merumuskan aset sama dengan liabilities ditambah dengan equity ya. Jadi aset ini posisi saldo normalnya di debit ya, liabilities dan juga equity saldo normalnya di kredit. Saya langsung mengilustrasikan ya secara sederhana. Misalnya saya memiliki mobil senilai 250 juta. Saya beli mobil senilai 125 juta. Tentu mobil tersebut saya akui sebagai aset. Tadi berapa? Nominalnya 250 juta ya, saya beli mobil. Nah, kemudian mobil tersebut saya beli dengan uang saya sendiri ya, yang saya miliki senilai 50 juta. Nah, sisanya mobil tersebut saya ngutang gitu ya, ngutang sama pihak bank misalnya. Nah, di sini 200 juta. Nah, jadi bisa dilihat ya bahwa asetnya 250 juta, mobilnya 250 juta dengan sumber dana dari hutang 200 juta dan dari modal sendiri senilai 50 juta. Jadi inilah yang disebut dengan persamaan akuntansi. Di debitnya 250 juta ya, dan di kreditnya senilai 250 juta. Jadi balance ya. Nah, di sini kan ada nih tulisan asset must equal the sum of liabilities and equity. Jadi aset itu harus seimbang atau balance dengan yang ada di kredit, yaitu liabilitas dan juga ekuitas. Kemudian di sini ada transaksi analisis. Tadi kita sudah sepakat ya bahwa aset itu saldo normalnya di debit, liabilitas dan juga equity saldo normalnya di kredit. Kemudian yang namanya akun equity atau modal ini bisa bertambah karena adanya investasi dan pendapatan, bisa juga berkurang karena adanya expense ya, beban dan juga dividen. Dividen ini merupakan pembagian laba kepada pemegang saham ya. Ketika perusahaan melakukan pembagian laba, kan otomatis modal perusahaan jadi berkurang gitu ya. Nah, bisa juga ya equity ini berkurang karena adanya private ya, pengambilan pribadi oleh pemilik.
Nah, jadi ini basic persamaan akuntansi, basic equation ya, aset sama dengan liabilities plus equity. Aset yang merupakan sumber daya perusahaan, saldo normalnya ada di debit, sedangkan sumber pendanaannya yang terdiri dari liabilitas dan juga ekuitas, saldo normalnya di kredit ya. Maka dapat ditarik kesimpulan atau dalil gitu ya, bahwa penambahan aset ya, aset itu di debit jika berkurang di kredit, kemudian penambahan liabilitas jika liabilitas bertambah ada di kredit, dan pengurangannya ada di debit. Kemudian karena yang namanya ekuitas itu bisa bertambah karena adanya investasi, maka jika share capital atau modal saham bertambah, saldonya di saldonya di kredit. Jika berkurang, saldonya di debit. Kemudian jika dividen yang merupakan pembagian laba kepada pemegang saham bertambah, maka saldonya di debit ya. Karena dividen ini kan sifatnya mengurangi equity ya. Equity saldo normalnya kan tadi di kredit. Jadi dividen mengurangi equity, jadi saldonya di debit. Kemudian untuk revenue atau pendapatan itu dapat menghasilkan laba ya, dan laba menambah modal, maka pertambahan pendapatan saldo normalnya di kredit, kalau berkurang di debit. Kemudian untuk beban, karena beban ini mengurangi modal, maka penambahan beban saldonya di debit. Oke. Jadi ini ya persamaan dari akuntansi. Memang untuk mempelajari persamaan akuntansi ini pemahamannya nggak bisa hanya dengan sekali mendengar atau sekali belajar gitu ya. Jadi butuh pemahaman lebih dengan cara melakukan latihan terus menerus gitu ya, supaya lebih memahami maksud dari persamaan akuntansi ini. Nah, jadi nanti juga akan ada ilustrasi soal ya, yang mudah-mudahan akan menambah pemahaman mengenai persamaan akuntansi. Kemudian, transaksi merupakan kejadian ekonomi yang menyebabkan perubahan dalam aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Kejadian ekonomi ini tentu akan mempengaruhi kondisi keuangan atau hasil operasi dan harus dicatat oleh perusahaan. Transaksi bisnis ini dikelompokkan menjadi dua transaksi, yaitu transaksi eksternal dan juga transaksi internal. Contoh dari transaksi eksternal ini seperti pembelian perlengkapan kepada pemasok, pembayaran uang muka sewa gedung, pembelian mesin, pembelian tanah gitu ya. Sedangkan transaksi internalnya adalah kejadian ekonomis yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya penggunaan perlengkapan, pemanfaatan gedung, penggunaan mesin, dan lain-lain. Berikutnya kita masuk ke dalam ilustrasi soal. Pada tanggal 1 Januari tahun 2008, Tuan Tasler memulai usaha jasanya sebagai seorang konsultan dalam bidang perpajakan. Transaksi yang terjadi selama sebulan Januari tahun 2008 adalah sebagai berikut. Di sini kita diminta untuk membuat tabel persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Di sini saya sudah membuat tabelnya, ada aset, ya, liabilitas dan juga ekuitas. Untuk memudahkan pengerjaan, saya sudah mendetailkan akun-akun yang masuk ke dalam aset. Di sini akun yang saya buat adalah akun yang saya sajikan. Ada kas, akun receivable atau piutang, supplies atau perlengkapan. Untuk liabilities, saya menambahkan akun payable atau hutang usaha. Untuk equity di sini ada kapital, prive, revenue dan juga expense. Kapital modal, prive adalah pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi yang akan mengurangi modal. Revenue adalah pendapatan, expense adalah beban. Baik, kita masuk ke dalam contoh latihan soal nomor 1. Yang pertama, Tuan Tasler menyetor uang ke dalam
perusahaan sebagai modal awal sebesar 95 juta rupiah. Di sini kita inputkan nilainya 1 Januari. Ketika Tuan Tasler menyetor uang ke dalam kas perusahaan, tentu kasnya bertambah 95 juta rupiah dan juga kapitalnya atau modalnya bertambah senilai 90 juta rupiah. Kemudian soal tanggal 3 Januari, dibayar sewa kantor untuk bulan Januari sebesar 8 juta rupiah. Kita inputkan tanggalnya 3 Januari. Pada transaksi tersebut tanggal 3 Januari, maka pembayaran sewa ini mempengaruhi dua akun, yaitu akun kas ya. Di sini karena transaksinya adalah membayar sewa kantor, maka tentu kasnya berkurang senilai 8 juta rupiah. Dan akun beban mempengaruhi akun beban atau akun expense ya. Karena sifatnya beban ini mengurangi modal, maka kita beri tanda kurung ya. Atau boleh juga tanda minus senilai 8 juta rupiah. Kemudian transaksi tanggal 6 Januari dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit dengan harga 5 juta rupiah. Kita inputkan tanggalnya 6 Januari. Ketika membeli peralatan kantor, tentu akun yang berdampak adalah akun supplies ya. Di sini akun suppliesnya bertambah 5 juta rupiah. Kemudian karena di sini di soal pembeliannya secara kredit ya, dengan hutang bukan dengan kas, maka mempengaruhi akun liabilities, yaitu akun payable ya. Akun payable-nya bertambah. Jadi supplies pada akun payable senilai 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 Januari dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar 500.000. Membayar beban iklan tentu mempengaruhi akun kas yang akan berkurang senilai 500.000 dan mempengaruhi akun yang ada pada equity ya, yaitu akun expense atau beban. Karena transaksi pembayaran beban iklan ini berdampak pada berkurangnya modal atau equity, maka pada nominal 500.000 ini kita beri tanda kurung atau kita beri tanda minus. Kemudian tanggal 12 Januari diterima uang sebesar 10 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan kepada klien. Tuan Tasler menerima uang 10 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan. Tentu kasnya bertambah karena menerima uang. Dan pada sisi equity, akun yang akan bertambah adalah akun revenue atau pendapatan senilai 10 juta rupiah. Tanggal 13 Januari, Tuan Tasler mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi sebesar 7 juta rupiah. Karena uangnya diambil untuk keperluan pribadi, pasti di sini cashnya berkurang 7 juta rupiah ya. Dan pengurangan equity yaitu pada akun prive senilai 7 juta rupiah. Kemudian tanggal 15 Januari membebankan tagihan kepada klien atas jasa yang telah diberikan Tuan Tasler sebesar 33 juta rupiah. Dalam hal ini Tuan Tasler belum menerima pembayarannya. Jadi Tuan Tasler telah menyelesaikan tugasnya, yaitu memberikan jasa kepada klien, tapi kliennya belum membayar ya. Karena kliennya belum membayar, tentu di sini piutang atau account receivable-nya bertambah dan pendapatannya bertambah. Jadi kan kalau misalnya Tuan Tasler telah memberikan jasanya, kemudian kliennya membayar secara cash gitu ya, tentu cashnya di sini akan bertambah. Tapi di sini kasusnya di tanggal 15 Januari ini si klien tersebut belum membayar, jadi kliennya ngutang sama Tuan Tasler. Maka di posisi Tuan Tasler di sini sebagai account receivable atau piutang yang akan bertambah, bukan kasnya yang bertambah ya. Kemudian begitu ya teman-teman sampai soal tanggal 31 Januari. Jadi di sini jangan lupa dipastikan bahwa nominal aset harus sama dengan nominal yang ada di sisi liabilitas dan juga equity. Ya, jadi kasnya di sini 78 juta, account receivable 13 juta, supplies 5 juta, kemudian di sisi kredit liabilitasnya 0, di sisi equity kapitalnya 95 juta, preview-nya minus 7 juta, revenue 43 juta, expense-nya 35 juta. Nah, kalau dijumlahin
Di sini totalnya ada 96 juta ya. Dan di sisi kredit di sini totalnya 96 juta. Jadi balance gitu ya. Jadi diperhatikan kalau buat tabel persamaan akuntansi gini pasti harus balance antara sisi debit dan juga yang ada di sisi kredit. Ya, harus balance. Kemudian kita masuk ke dalam langkah melakukan proses pencatatan. Proses pencatatan transaksi ini berdasarkan dari bukti transaksi ya, seperti invoice, cek, faktur, kwitansi. Jadi berdasarkan bukti transaksi kita menganalisa nih, berdasarkan bukti transaksi kita analisa, kemudian kita lakukan penjurnalan. Gitu ya. Nah, dalam melakukan penjurnalan di sini ada istilah sistem akuntansi jurnal berpasangan atau double entry accounting system. Jadi dengan memahami persamaan akuntansi tadi ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setiap transaksi ini tentunya akan mempengaruhi paling tidak 2 akun, minimal 2 akun ya. Bahkan bisa lebih dari 2 akun. Pencatatan dilakukan atas dasar double entry system. Jadi di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat sebagai debit dan juga dicatat atau dicatat sebagai kredit. Dan juga harus seimbang atau balance. Nah, masih ingat kan ya siklus akuntansi pada pertemuan sebelumnya? Nah, ini adalah transaksi. Jadi kalau mau mencatat gitu ya, kita melihatnya dari bukti transaksi. Kemudian kita lakukan penjurnalan. Nah, kita lagi ada di langkah jurnal ini. Kita sedang membahas di jurnal ini. Proses mengidentifikasi transaksi. Jadi yang pertama, transaksi yang dicatat itu harus berurutan. Karena jurnal merupakan catatan harian yang sifatnya itu kronologis. Jadi harus nyatatnya itu base date gitu ya, berdasarkan tanggal. Kemudian yang kedua, transaksi yang dicatat harus memuat informasi yang terkandung dalam bukti transaksi. Misalnya dalam bukti transaksi penjualan gitu ya, maka diperlukan informasi tentang syarat pembayarannya, nama debitur, harganya, serta nomor faktur yang menjadi bukti transaksi. Kemudian yang ketiga, tentunya yang dicatat harus tepat dan juga benar ya, baik dalam melakukan pendebitan maupun pengkreditan ya, serta nominalnya juga harus benar ya. Jadi karena jurnal ini melibatkan 2 akun atau lebih dan harus seimbang pada kolom dan debitnya, jadi kita harus memastikan tidak ada kesalahan baik dalam angka maupun akun-akunnya. Nah, ini merupakan contoh soal jurnal ya. Langsung saja ya, pada tanggal 1 November 2019 Nyonya Christina memulai usaha dengan nama Solusinet ya. Solusinet ini merupakan jasa di bidang situs web untuk mengembangkan dan menginstal aplikasi perangkat lunak. Berikut transaksinya. Tanggal 1 November, Nyonya Christina menyetorkan uang senilai 25 juta rupiah di rekening bank atas nama Solusinet ya. Jadi pada saat penyetoran uang, pastinya kas di perusahaan tersebut bertambah ya, karena ada penyetoran kasnya. Di sini kasnya bertambah senilai berapa? 25 juta ya di debit, dan kemudian di kreditnya modal ya, capital Nyonya Christina. Nah, perhatikan ya, pada saat kita melakukan penjurnalan, langkah awalnya adalah kita mencatat dulu date-nya nih atau tanggalnya. Catat dulu 1 November gitu ya, 1 November. Kemudian kita melakukan pencatatan di sisi debit. Tadi debitnya adalah cash ya. Kemudian catat nominalnya. Nominalnya berapa? 25 juta rupiah. Jangan lupa currency atau mata uangnya ya. Jadi nanti ketika ada tugas, kuis, UTS maupun UAS, ketika kalian melakukan jurnal atau melakukan
melakukan posting atau menyusun laporan keuangan itu tidak ada currency atau mata uangnya, nanti saya nggak akan ngasih nilai ya, karena currency ini penting sekali gitu ya. Kan beda ya, 25 juta rupiah dengan 25 juta dolar itu berbeda, sehingga mata uangnya harus benar ya, dan harus teliti gitu ya. Oke, kemudian pada saat kita udah nyatet di debitnya 25 juta rupiah, kemudian di kredit ya, pastikan ketika penulisan kredit gitu ya agak menjorong ke kanan. Nih lihat ya, kapitalnya ini menjorong ke kanan kan ya, tidak sederetan gitu ya, tidak sederetan dengan si penulisan cash, jadi harus menjorong ke kanan, begitu aturannya. Nanti kalau misalnya nulisnya rata dengan debit gitu ya, debit sama kredit nulisnya rata sama-sama di sisi kiri gitu ya, nanti saya salahin ya. Kemudian lihat di sini ada tulisan ref. Nah ya, di sini ada tulisan ref, ini diabaikan saja. Ref ini nanti akan terisi ketika ayat jurnal sudah diposting ke Ledger. Nanti pembahasannya nanti ya di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua adalah transaksi tanggal 5 November. Solusinet, ini 5 November, Solusinet membeli tanah senilai 20 juta rupiah secara tunai. Ketika membeli tanah, pasti kita memperoleh tanahnya ya, land senilai 20 juta rupiah, dan kita mengeluarkan cash senilai 20 juta rupiah. Kemudian tanggal 10 November, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit sebesar Rp1.350.000. Ketika membeli perlengkapan, kita memperoleh perlengkapannya ya, atau supplies Rp1.350.000, dan di kreditnya account payable ya. Karena di sini kan membeli perlengkapannya secara kredit ya, maka hutangnya bertambah nih, account payable-nya bertambah. Beda kalau misalkan membelinya secara tunai, maka di sisi kreditnya adalah cash. Kemudian soal tanggal 18 November, Solusinet menerima honor sebesar 7.500.000 dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Pada saat menerima pembayaran atas jasa yang diberikan, tentu memperoleh cash, kita catat di debit senilai 7.500.000, dan di kreditnya adalah pendapatan jasa atau service revenue senilai 7.500.000. Kemudian di tanggal 30 November, Solusinet membayar beban gaji ya, beban sewa, beban utilities, dan beban lain-lain. Membayar beban gaji, wages expense, rent expense ya, beban sewa, utilities expense, dan beban lain-lain atau other expense ya. Tentu cashnya di kredit ya, karena kita melakukan pembayaran, maka terjadi cash out, dan di debitnya adalah beban-bebannya. Kemudian transaksi tanggal 30 November, Solusinet membayar hutang kepada kreditor senilai 950.000. Ketika membayar hutang, pasti cashnya berkurang, di kredit 950.000, dan hutangnya juga berkurang ya, 950.000. Jadi debit account payable pada cash senilai 950.000. Kemudian tanggal 30 November, Nyonya Kristina mencatat jumlah perlengkapan masih tersisa sejumlah 550.000 ya. Jadi pada tanggal 10 November awalnya perlengkapan yang dibeli itu kan 1.350.000 ya. Nih, perlengkapan yang dibeli itu awalnya 1.350.000. Nah, pada tanggal 30 November tersisa 550.000. Maka kita kreditkan supplies ya, perlengkapannya senilai 800.000, dan kita akui bebannya senilai 800.000. Jadi jurnalnya adalah supplies expense pada supplies senilai 800.000 rupiah.
Kemudian 30 November Nyonya Christina menarik uang tunai senilai 2 juta rupiah dari Solusinet untuk keperluan pribadi. Ya, ketika menarik uang kas untuk keperluan pribadi tentu cashnya di kredit ya 2 juta dan di debitnya adalah prive 2 juta. Jadi jurnalnya adalah prive pada cash senilai 2 juta rupiah. Oke, baik teman-teman, sekian untuk materi hari ini ya. Untuk yang transaksi bulan Desember ini nanti akan kita bahas kembali di Zoom atau di pertemuan berikutnya gitu ya. Sekian untuk materi hari ini terkait dengan persamaan akuntansi dan juga jurnal. Sama-sama kita sadari bahwa yang namanya belajar itu tidak bisa langsung sekali mendengarkan langsung paham gitu ya. Oleh karena itu perlu ada pengulangan materi oleh teman-teman dan juga sering melakukan latihan soal. Akhir kata, tetap semangat belajar dan juga tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.